Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Engko kita mulai ngaji. Kita awal membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Wa ila walidayna wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampun. Jadi makalah sebelumnya itu makalah yang ketiga sampun nggih berarti. Al-maqalatus salisah niki. Nah, kemarin Rasulullah itu bersabda dalam makalah yang ketiga itu kan, barang siapa kalau Allah itu tidak akan memberikan 5 hal kepada seorang kecuali Allah juga menjanjikan 5 hal yang lain. Napa pertama? Kalau orang bersyukur dijanjikan oleh Allah ditambah. Kalau orang itu berdoa dijanjikan oleh Allah akan diijabah. Kemudian kalau Allah itu yang ketiga, kalau orang itu mau istighfar akan diampuni. Nah, ini ya hadis-hadis yang terkait dengan makalah yang ketiga. Jadi ini dalil pendukung dari makalah yang ketiga. Misalnya apa? Kalau Allah menyuruh orang itu bersyukur, karena Allah menjanjikan kepada orang yang bersyukur niku napa? Tambahan, bahkan dilipat gandakan, ditambah. Misalnya wonten Al-Qur'an Gusti Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. Nah niki. Barang siapa atau sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Nah, kalau Allah memerintahkan berdoa, maka Allah ketika kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa pasti diijabah. Niki kados dawuh Gusti Allah wonten Al-Qur'an surat Al-Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Biasanya sing apal ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Pasti aku akan kabulkan doamu. Nah ini. Jadi doa itu pasti diijabah oleh Allah karena Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, cuman mengijabahnya Allah itu ada yang segera, ada yang ditangguhkan. Jadi setiap doa itu pasti dikabul oleh Allah. Hanya
penerimaannya ada yang segera, ada yang ditangguhkan. Jadi ada yang langsung segera diberikan, ada yang ditangguhkan, ditahan oleh Allah. Kenapa? Semua karena rahmatnya Allah. Karena bisa jadi kalau semua permintaannya diijabah, lah ini nanti terlena atau justru tidak baik. Maka ada dalam hadis itu ada makalah al-man'u ainal ato. Ditahannya doa kita itu sebenarnya juga pemberian Allah. Misalnya panjenengan misal ndonga kepengin sugih dunyane kuwata. Wah, ini kalau nanti dikasih kaya justru lupa, nggak doa lagi, nah, tidak berdoa lagi. Atau justru kalau nanti dunianya hartanya melimpah dia lupa, ibadahnya nanti tambah kotor. Makanya karena rahmatnya Allah itu ditahan oleh Allah. Bahkan sebelumnya kan nanti makalah-makalah yang sebelumnya. Jadi nanti semua amal kita yang di dunia kita lakukan itu diberikan. Termasuk doa-doa yang dulu ditangguhkan oleh Allah, diberikan semua, bahkan berlipat-lipat ganda. Lebih besar. Sehingga orang-orang yang dulu itu berdoa dan langsung diijabah itu berangan-angan. Andai saja dulu gak sudah dihabiskan, jadi ini saya panen hari ini. Justru yang diberikan di dunia semua itu kemudian menyesal. Bon. Jadi apa yang ada dalam makalah yang ketiga itu jauh berdasarkan firman Allah. Lah ada doa Nabi selalu sering berdoa ini. Jadi kan kita diperintahkan berdoa. Ini doa yang diajarkan atau sering dibaca oleh Rasulullah. Moga mangke di sarang-sarang karena ini doa yang dibaca Rasulullah. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Jangan nanti ndonga ngoten apa dereng. Nah, ini yang diminta Nabi, ya Allah, aku mohon kepadamu ketenangan jiwa, nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang. Kita selama ini kan karena merasa kalau hartanya banyak kok ya tenang. Ya, maka gak pernah minta jiwa yang tenang. Ketentraman. Justru yang diminta apa? Harta yang banyak, uang yang banyak. Padahal kekayaan harta itu tidak identik dengan ketenangan jiwa. Bukti ini banyak orang yang kaya-kaya itu ya gak tenang. Orang yang sudah punya perusahaan puluhan bahkan ratusan karyawannya saja itu ribuan, itu ya nggak tenang, khawatir nanti bagaimana kalau tiba-tiba bangkrut, bagaimana kalau misalnya produksinya tiba-tiba karena satu hal terhenti. Nah ini juga nggak tenang padahal hartanya banyak. Pejabat yang tinggi pun ya nggak tenang, ya buktinya masih korupsi itu kan, nggak tenang. Kalau ada kesempatan dapat yang banyak walaupun harus menipu jatahnya rakyat kecil ya dibawa juga. Jadi ini tidak menjamin. Karena itu Nabi mengajarkan doa ini, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqaika, yang beriman yakin akan pertemuan denganmu, wa tardo biqadaika, yang ridho. Jadi jiwa yang tenang itu yang ridho dengan ketentuanmu, ketentuan Allah. Wa taqna'u bi ataika, jiwa yang tenang itu yang qanaah, neriman dengan karuniamu, pemberianmu. Nah, bon. Ini doa pendek yang sering dibaca Rasulullah.
Monggo sarang-sarang. Allahumma. Tinggal gini. Soalnya Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Jadi kalau bahasa Jawa kita, ya Allah berikan kepadaku jiwa yang tenang, ketenangan jiwa, jiwa yang yakin akan pertemuan denganmu, jiwa yang ridho terhadap keputusanmu, jiwa yang qanaah, jadi hati yang qanaah dengan semua pemberianmu. Sepindah malih, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Jadi ini diantara doa yang diajarkan Nabi. Kemudian terkait dengan kalau orang istighfar pasti diampuni oleh Allah. Misalnya wonten Al-Quran. Jadi ini berdasarkan firman Allah juga. Jadi apa yang ada di Quran itulah yang disampaikan Rasulullah. Kalau disampaikan dengan bahasa Rasulullah maka yaitu hadis. Kemudian dari sabda-sabda Rasulullah disampaikan para sahabat dengan bahasanya para sahabat. Maka itu disebut khobarus sahabat. Kemudian dari makolanya para sahabat itu disampaikan oleh para ulama atau para tabi'in dulu, pengikutnya para sahabat dengan bahasanya yang bisa dipahami oleh kaumnya, disampaikan para ulama, maka kemudian disebut biasanya qaulul hikmah. Jadi ya begitu para ulama dulu dan semua berdasarkan Quran. Jadi kalau kita baca kitab, ngaji kitab-kitab yang ditulis para ulama, itu adalah bahasa para ulama menyampaikan pesan-pesan para sahabat, pesan Rasulullah yang itu semua berasal dari Quran. Jadi ini supaya mudah difaham. Karena ada kelompok-kelompok yang sekarang nggak usah kita baca kitab-kitab itu. Nanti menyesatkan, kita langsung saja kembali kepada Quran, kepada hadis. Ya ini berarti apa? Menafikan orang-orang yang sudah menyampaikan ilmu itu kepada kita, ya. Jadi maka dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat penting ilmu yang bersanad itu, yaitu yang sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Misalnya tentang istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kamu ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia itu adalah Maha Pengampun. Jadi ini bahkan istighfar itu kemudian menjadi salah satu dari kunci pembuka rizki, min mafatihir rizki. Jadi kalau nopo mawon kepingin hajate diijabah banyak istighfar. Karena problemnya banyak istighfar. Bahkan kalau jamaah haji yang tersesat-sesat hilang-hilang nih konon ceritanya istighfar
ketemu. Istighfar pasti balik malih. Jadi itu banyak istighfar. Atau singkang nanti kalau sampai akan itu pernah sampai sahabat tapi ini muridnya sahabat Hasan Al Basri itu, beliau ketika diwaduli ya Pak, para jamaahnya mengadu kepada beliau tentang problem hidupnya. Ada yang datang karena sudah lama menikah nggak punya keturunan. Bagaimana Yai Hasan Al Basri lah gitu ya. Mohon diberi petunjuk. Kata beliau, istaghsiru minal istighfar, perbanyak istighfar. Ada orang yang rezekinya susah, seret, diberi jazah Pak, istaghsiru minal istighfar, perbanyak istighfar. Ada orang yang gagal panen, kekeringan sawahnya, ladangnya, beliau semua satu ijazahnya, perbanyak istighfar. Sampai muridnya itu heran, penasaran lah, bertanya kepada beliau, wahai kiai mungkin gitu ya, wahai Hasan Al Basri, jenengan itu ditanya banyak orang, problemnya macem-macem. Jenengan jawabnya kok enteng aja, banyak istighfar. Mereka datang itu penuh berharap diberi solusi. Kok jenengan solusi ini setunggal toh, istighfar sing akeh, istighfar sing akeh. Ya sama dengan dokter, dokter wong loro apa ya kayak obat situ warnanya kuning bunder gede misalnya. Dulu ada di Poli nih, dulu ada dokter mungkin dikasih vitamin mana, sampai lari-lari santri nih gua males teng Poli sakit. Wah obati lu sami panas ngeluh obati podo. Nah, kata Hasan Al Basri tapi beda dengan itu tadi. Kalau dokter tadi mungkin karena obatnya nggak ada yang lain, ono iku is vitamin, loro vitamin. Hasan Al Basri tidak. Beliau menyampaikan ayat ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi ayat itu lanjutannya kan gitu. Kalau orang itu beristighfar maka akan diturunkan oleh Allah dari langit rizki yang deras seperti hujan. Itu mau yang menjawab orang yang rizkinya sulit tadi. Bi amwalin wa banin, nanti akan diberi harta yang banyak, diberi keturunan. Nah, ternyata itu menjawab semua problem tadi yang bertanya. Yang kekeringan, nah, itu semua terjawab dari ayat ini sebenarnya. Ini tentang istighfar. Kemudian yang terkait dengan taubat tadi ya. Barang siapa yang bertobat pasti diterima oleh Allah taubatnya. Misalnya wonten hadis ini. Ini hadawi kanjeng Nabi, lau khototum hatta tablughu khotoyakum as-samaa. Andai saja kamu itu berbuat dosa sampai sundul langit, kesalahanmu, dosamu itu sampai langit, saking lacute sampai dosamu sampai sundul langit itu kata Nabi. Summa tubtum, kemudian kamu benar-benar bertaubat kepada Allah, lataballahu alaikum, pasti Allah akan menerima taubatmu. Jadi ini hadis ini bukan menyuruh orang untuk berbuat dosa, kalau gitu dosa saja nantikan taubat. Tapi ini hadis memberi harapan kepada para pendosa itu agar tidak putus asa, bahwa Allah itu Tawwabur Rahim, maha penerima taubat, maha penyayang. Nah itu. Nah ini hadis terkait dengan taubat.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan sodako tadi. Itu misalnya Rasulullah bersabda ini, kullum ri'in fi dhilli sodakotihi. Nanti pada hari kiamat itu setiap orang itu akan bernaung di bawah sodakonya. Hatta yukdo bainan nas, sampai diputuskan hal-hal yang berhubungan dengan orang lain. Jadi hubungan dengan Allah, sodako itu bisa meredam murka Allah. Jadi sodako itu apa? Bisa meredam murka Allah. As-sodaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sodako itu meredam murkanya Allah. Karena itu kita diperintahkan memperbanyak sodako. Kecuali kalau hubungannya dengan manusia, gak bisa diredam dengan sodako. Ya dengan minta maaf. Kalau ada haknya yang diambil, ya dikembalikan haknya. Lah nanti di hadapan Allah, kalau dulu orang-orang yang terdolimi itu kemudian menuntut, ya pahala yang kita miliki itu diberikan. Nah ini, sehingga sodako yang kita lakukan itu bisa nalangi kalau misalnya kita dulu pernah berbuat dolim kepada orang lain dan belum terselesaikan. Nah ini, jadi apa yang disampaikan dalam makalah tadi itu juga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi. Nah, insya Allah nanti berikutnya makalah yang keempat akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Nah, utamanya ini, jadi di bulan Muharram, utamanya di bulan apa, di hari Asyura tanggal dinten apa? Kamis bijing Tasu'an apa Asyura? Tasu'a. Utamanya di hari Asyura. Nah, itu diantaranya kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Semua kebaikan itu bernilai sedekah. Nah, itu ya. Kalau misalnya kok tidak mempunyai harta, uang untuk bersedekah, bahkan semua kebaikan itu adalah sedekah. Artinya diperintah sedekah itu ya diperintahkan untuk berbuat kebaikan apa saja. Sampai kalau tidak punya apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa, kita bertasbih itu sedekah, bertahmid, bertakbir sedekah. Apalagi kalau misalnya di tempat kita biasanya tasik wonten nggih. Biasanya kan malam nih Asyura yang santunan anak yatim lah itu memang ada hadisnya. Jadi barang siapa yang mengusap rambut atau kepala anak yatim pada yauma Asyura, hari Asyura, maka setiap helai rambut yang tersentuh dan kita itu akan menjadikan turunnya ampunan Allah, menghapus dosa-dosa. Tapi intinya ya rahmat tadi, menyayangi dan sodakonya. Mboten usek-usek itu, gak sodako, gak napa nyantuni dia usek-usek sampai lecek kabeh. Ngusapi sekedarnya, tapi santunane yang terpenting lagi. Jadi ini utamanya di di hari Asyura itu nilainya plus kalau. Dan ada puasa juga, karena puasa juga bagian dari amal soleh. Su'ila Rasulullah SAW an saumi yauma Asyura, an saumi Asyura. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa 1 tahun. Jadi ini fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk mendelet dosa-dosa kita.
Lah kalau Tasua itu tanggal 9. Itu mayoritas ulama juga menghukumi sunnah. Walaupun kalau Asyura itu sunnah muakkadah. Kalau yang Tasua itu ghairu muakkadah. Kenapa? Karena Nabi belum sempat melakukan. Tapi Rasulullah sudah merencanakan. Jadi pada saat itu Nabi memerintahkan untuk puasa Asyura. Kemudian para sahabat di Madinah melihat orang-orang Yahudi itu juga puasa. Asyura itu puasa. Akhirnya lapor Nabi, kita ini apa tiru-tiru orang Yahudi, mereka itu puasa kalau Asyura. Kemudian Nabi bertanya, kenapa mereka puasa? Mereka berpuasa karena merayakan atau menghormati Nabi mereka, yaitu Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Itu di hari Asyura itu. Kemudian Rasul menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa, kita ini ya lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa. Nah, tahun depan kita puasa tanggal 9 dan 10. Jadi tahun depan Nabi merencanakan akan berpuasanya 2 hari, 9 dan 10, ya, supaya ini menjaga perasaan sahabat. Oh, ini kita dianggap niru-niru Nabi. Akhirnya Nabi merencanakan tahun depan kita puasa tanggal 9 dan 10. Tapi sebelum Muharram tahun depan, masih Rabiul Awal, Rasulullah sudah wafat. Jadi Nabi belum pernah melakukan, tapi Nabi sudah pernah mengumumkan. Nah, inilah yang kemudian oleh para sahabat yang melakukan. Para ulama menghukumi ini ya puasa Tasua itu juga sunnah. Tapi ini kalau hadis seperti ini namanya kategorinya sunnah hammiyah. Jadi rencana atau keinginan Rasulullah yang belum terlaksana. Nah ini. Jadi kalau kita bisa puasa hari Kamis dan Jumat. Kalau tidak ya diupayakan yang Jumatnya. Itu hari Asyuranya. Ya syukur mulai Kamis dan Jumat. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.